Pemirsa, sejumlah tantangan dihadapi petugas dan jemaah haji di Arab Saudi selama musim haji tahun ini. Permasalahan dimulai dari kartu nusuk hingga adanya jemaah yang terpisah di Tanah Suci. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah mengeluarkan surat edaran terkait puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, di mana pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah akan terjadi pada 8 Zulhijjah 1446 Hijriah. Surat edaran menyebut para jemaah diminta bersiap di hotel asal hingga batas waktu 31 Mei 2025 pukul 18.00 dan berisiko tidak terlayani pergerakannya ke Armusna karena tidak sesuai dengan data syarikah dan markas. Untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Muklis M. Hanafi, dan jemaah haji asal Yogyakarta, Ahmad Khalid Abdul Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Tes, apakah suara saya masuk jelas? Ya, Mas Dul sudah terdengar, Pak Muklis sudah bisa mendengar ya? Baik, saya ingin mulai dulu dari Pak Muklis. Bagaimana, apakah alhamdulillah sekarang semuanya jemaah haji sudah tiba di Arab Saudi, apa yang bisa Anda laporkan saat ini, Pak? Pak Muklis. Baik, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Muklis, Ketua PPIH, saya ke Mas Dul. Mas Dul, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gimana perjalanan? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Anda satu grup berapa orang nih berangkat ke Jeddah? Kalau kloter saya kan saya kloter 69, itu masuk ke gelombang 2. Jadi kita langsung landing ke Jeddah dan langsung Mekah. Itu kalau untuk satu rombongan saya sendiri itu sekitar 42 orang. Oke. Anda bersama keluarga ya? Iya, saya menemani ibu saya. Oke, ibu usia berapa? Ibu usia 58 sekarang. Oke, masih muda banget ya, alhamdulillah. Ini berarti hari berapa nih? Hari pertama, hari kedua tiba di Jeddah? Oh, di Mekah sekarang ya? Saya sekarang di Mekah. Itu udah sekitar 10 hari. 10 hari. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama 10 hari di sana? Yang jelas yang pertama sampai kita di Jeddah itu kita langsung perjalanan menuju Makkah untuk check-in hotel dan kemudian langsung melaksanakan umrah wajib yang pertama. Ya, setelah melakukan umrah wajib yang pertama itu jamaah yang mungkin ada acara-acara yang diisi oleh dari petugas haji, ada arahan-arahan informasi. Untuk di lain selain itu kalau dari KBIH kami sendiri yang kami gunakan itu ada acara-acara seperti city tour ya ke Armusna ya, ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga. Kemudian ada city tour juga ke Museum Wahyu, dan sisa-sisanya kita dihimbau untuk menghemat tenaga untuk nanti mempersiapkan diri di puncak haji. Jadi memang tidak dianjurkan untuk banyak beraktivitas di luar ya. Seperti itu. Oke, Mas Dul, kalau di Jakarta kan sekarang lagi panas-panasnya ya, kalau pagi sampai siang. Gimana cuaca di Mekah dan Madinah saat ini? Untuk cuaca, Masya Allah sekali Mbak. Di Mekah ini kan sekarang lagi musim panas, puncak musim panas. Kebetulan saya dahulu juga S1-nya itu saya di Al-Azhar di Kairo ya. Jadi saya sudah pernah merasakan puncak musim panas yang sama. Nah kebetulan di musim panas di Mekah itu memang jauh lebih panas, ya nggak terlalu jauh dari di Mesir. Cuma kita sekarang ada di sekitar 42, 43. Wow. Sekitar segitu. Ada himbauan khusus nggak dari penyelenggara? Bagaimana agar tetap menjaga stamina? Mekah, Madinah memang panas, tapi sekarang lagi panas-panasnya, bahkan sampai 47 derajat sempat ya? Iya. Ya. Memang kalau untuk puncak panasnya itu kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang Saudi sendiri, nanti di puncak musim panas biasanya bisa menyentuh angka 50 derajat bahkan. Tetapi kalau untuk himbauan-himbauan dari dari petugas haji, memang kita tadi seperti saya sebutkan pertama, kita tidak dianjurkan untuk banyak menghabiskan atau keluar hotel, kemudian beraktivitas fisik yang banyak di luar hotel, ya seperti itu. Kalaupun kita mau keluar, dianjurkan malam, ya karena di musim panas ini biasanya memang banyak beraktivitas di malam hari. Kalau misalnya mau ke Masjidil Haram, kita di waktu-waktu
tahajud jam 2 kita berangkat ke Masjidil Haram, kemudian nanti pulangnya setelah subuh atau sekitar waktu syuruk jam 6 pagi. Kemudian kita juga dihimbau untuk banyak mengkonsumsi vitamin, tentunya juga kita banyak minum air putih tentunya, karena ditakutkan ya, karena musim panas ini kan benar-benar buat kita tenggorokannya kering. Seperti itu. Kemudian juga untuk menggunakan semacam moisturizer atau pelembab ya pada kaki, pada tangan kita, pada bibir kita, karena sangat kering wajah kita seperti itu. Oke. Di kloter Anda, Mas Dul, kan juga pasti ada yang usia lebih dari 60-70 tahun ya. Saya nggak ingin menyebut lansia karena lansia masih sangat muda kalau berangkat ke Mekah. Apakah mereka merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan cuaca di sana? Mungkin kemarin ada beberapa kejadian memang tapi kalau untuk di sekitar hotel tidak ya. Kalau saat melaksanakan umroh ataupun tawaf sunnah ketika di Masjidil Haram, ketika lagi panas-panasnya itu mungkin ada beberapa yang pingsan atau mungkin capek atau kehausan seperti itu. Oke. Ya, tapi kalau saya melihat untuk yang usia-usia memang yang relatif menginjak di atas 50 tahun itu emang banyak sekali, tapi terlihat mereka mungkin cukup segar ya. Karena memang dari petugas memang ada tes medis dan sebagainya ya, yang membuat memastikan jamaah itu siap untuk berangkat dan siap untuk melaksanakan ibadah haji ini. Insya Allah ibadah haji ini memang kita sangat dituntut banget Mbak ya untuk fisik kita bagi nanti saat puncak haji seperti itu. Tapi insya Allah, alhamdulillah sejauh ini untuk fisik rata-rata saya lihat jamaah haji Indonesia terkenal cukup rajin, cukup kuat ya, seperti itu Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Muklis terlebih dahulu. Pak Muklis, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, apakah sudah bisa mendengar saya Pak Muklis? Assalamualaikum. Ya, saya mendengar sekarang. Sebab tadi saya lihat di Nusantara TV mute gitu. Oke, terima kasih. Pak Muklis, posisi Anda di mana saat ini Pak? Saya sekarang di kantor urusan haji KJRI Jeddah ya. Kebetulan sedang mati lampu di kantor gitu. Baik. Pak Muklis, apakah sekarang jemaah haji semuanya sudah tiba di Mekah atau mereka masih ada yang di Madinah? Ya, sampai saat ini jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi sebanyak 195.000,4 ya. Dari 221.000 ya Pak? Sekitar 195.000 ya. Dari 200. Jadi dari 525 kloter, itu ada 502 kloter yang sudah tiba di Arab. 76 jamaah haji per saat ini ya. Baik, kondisi mereka bagaimana Pak semuanya yang sudah tiba di sana? Alhamdulillah saat ini kondisi jamaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi, khususnya di Mekah, karena gelombang pertama dari Madinah semua sudah masuk ke Mekah per tanggal 25 Mei yang lalu. Kemudian sekarang gelombang kedua yang melalui Jeddah itu juga langsung menuju Mekah ya. Semua jamaah haji ketika tiba di Mekah langsung menunaikan umrah wajib. Sejauh ini tidak ada kendala berarti karena yang belum dapat kartu nusuk pun bisa dibantu dengan visa ya, visa haji yang mereka miliki. Kemudian mereka ditempatkan di 205 hotel yang tersebar di kota Mekah ini dan langsung dilayani konsumsinya oleh 55 perusahaan yang telah berkontrak dengan penyelenggara haji Indonesia. Baik, kalau tidak salah ada juga rombongan jemaah haji yang terpisah dari rombongan ya Pak yang dilaporkan ke PPIH. Ada berapa orang Pak dan kondisinya sekarang bagaimana? Ya betul, memang ada konsekuensi yang harus kita terima akibat kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, terutama dalam hal ini Kementerian Haji, agar layanan di Mekah selanjutnya nanti Arafah, Muzdalifah, Mina itu berbasis syarikah dan markas atau maktab yang melayani mereka. Oleh karenanya jamaah haji yang datang dari Madinah untuk gelombang pertama, lalu kemudian gelombang kedua dari Jeddah, ketika masuk ke Mekah itu dia akan ditempatkan berdasarkan syarikah dengan markaznya.
Maka terjadilah di sini hampir tidak kurang dari 3.900-an orang yang mengalami keterpisahan ya karena perbedaan syarikah. Mereka itu terpisah antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, kemudian lansia dan disabilitas dengan pendampingnya, bahkan ketua kloter dengan jamaahnya ya. Tetapi melalui pendekatan persuasif, koordinasi yang baik dengan Kementerian Haji dan juga syarikah-syarikah yang memberikan pelayanan, mereka yang terpisah karena faktor-faktor tadi itu dapat dikembalikan di satu hotel ya. Sudah dan proses itu terus berjalan karena kloter-kloter itu berdatangan ya. Oke, karena banyak sekali 3.000 jemaah yang terpisah tadi ya Pak ya? Ya 3.000 artinya ada sekitar 1.500 pasangan ya. Baik. Yang terpisah. Pak Muklis, terkait dengan surat edaran yang hingga batas waktu 31 Mei pukul 18, mereka yang tidak berkumpul di hotel asal akan berisiko tidak dilayani. Apa konsekuensinya kalau tidak dilayani, terus bagaimana nasib mereka nantinya? Ya, tentu kita mencoba memitigasinya ya. Sejauh ini memang kebijakannya begitu. Karena pemberangkatan ke Arafah itu harus berbasis markas, berbasis syarikahnya. Tentu kita sudah menyiapkan plan B ya. Sekiranya nanti pada saatnya misalnya jamaah itu belum kembali ke tempatnya masing-masing, tentu akan ada pembicaraan lanjutan dengan Kementerian Haji dan syarikah-syarikah yang memberikan pelayanan. Intinya seluruh stakeholders, pemangku kepentingan yang ada di Arab Saudi, baik itu Kementerian Haji maupun Arab Saudi maupun syarikah serta PPIH Arab Saudi, berkomitmen tidak boleh ada jamaah haji yang sudah tiba di Mekah tidak berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Ada komitmen itu. Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pak Muklis dan Mas Dul, kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Muklis M. Hanafi dan Jemaah Haji asal Yogyakarta Ahmad Khalid Abdul Hamid. Saya ke Mas Dul terlebih dahulu. Mas Dul, tahun ini kan banyak yang regulasi yang baru ya, salah satunya misalnya kartu nusuk dan hal-hal yang lainnya itu sosialisasi sampai ke calon jemaah haji waktu itu? Iya, untuk nusuk ini memang dari awal kita sudah diberi sosialisasi ya oleh KBIH terkait bahwasanya istilahnya nusuk ini seperti kartu surga seperti itu karena nusuk ini benar-benar yang seperti nyawa kita di sini sekarang selama haji. Mungkin sebelumnya ada paspor untuk orang-orang luar negeri, tapi sekarang untuk musim haji adalah nusuk, kartu nusuk. Ya. Bahwa tadi seperti penjelasan Pak Muklis tadi, ada juga jemaah haji yang belum memiliki kartu nusuk tadi tetap bisa menggunakan visanya. Informasi seperti itu juga sampai ya ke kloter Anda misalnya? Iya, sampai. Baik. Emang ya, karena mungkin beberapa kemarin memang dari sistem nusuknya sendiri, dari para pegawai nusuknya sendiri memang tidak semuanya langsung mendapatkan ketika sampai landing di Jeddah maupun di Madinah ya. Ada beberapa yang mungkin delay karena by sistem atau mungkin telat dari pegawai syarikahnya sendiri ya, dari nusuknya itu. Baik. Tapi alhamdulillah selama ini masih aman dan ketika masuk ke Masjidil Haram juga masih aman, semuanya masih terkendali. Baik, kalau kita bicara pengalaman tahun haji tahun lalu kan ada beberapa yang kemudian mengeluhkan fasilitas, penginapan. Gimana layanan dan fasilitas yang Anda dan kloter peroleh untuk tahun ini? Masya Allah, jujur saya pribadi karena ini memang haji perdana saya ya, alhamdulillah. Untuk pelayanan dari petugas hajinya, mereka sangat sigap, mereka sangat benar-benar hampir saya bilang 24 jam selama para jamaah ini membutuhkan mereka ada, mengusahakan untuk selalu ada. Entah itu di lobi hotelnya, untuk makanannya, yang mana makanan ini kan kita setiap 3 kali sehari itu mendapatkan makanan terus, ya alhamdulillah untuk porsi makanan juga.
Oke. Kemudian untuk pelayanan dari hotelnya juga bagus hotelnya, ya tidak ada keluhan-keluhan ya seperti itu. Ya. Dan juga relatif dekat dari Masjidil Haram. Kalaupun yang jalan kakinya itu cukup jauh dari Masjidil Haram, ada fasilitas-fasilitas seperti bis-bis gratis yang selalu standby 24 jam. Ya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir nanti perjalanan haji ya tetap lancar. Saya ke Pak Muklis. Pak Muklis, Kamis malam rombongan Amirul Hajj sudah tiba di Arab Saudi. Bagaimana Pak koordinasinya dengan PPIH? Ada juga pengawas dari DPR yang ikut rombongan Amirul Hajj. Ya betul, tadi malam pukul 21.45 rombongan pertama Amirul Hajj yang dipimpin oleh Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar telah tiba di Bandara Internasional Arab Saudi di Jeddah, dan langsung ada koordinasi awal di bandara. Dan pagi tadi, tepatnya pukul 9.30 waktu Arab Saudi, langsung beliau memimpin rapat koordinasi antara Amirul Hajj dengan PPIH Arab Saudi ya, sampai tiba waktu sholat Jumat ya. Jadi setibanya di Arab Saudi, rombongan Amirul Hajj langsung melaksanakan tugasnya, melakukan rapat koordinasi, terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh jamaah dan persiapan untuk menuju ke Arafah Muzdalifah di di hari Rabu yang akan datang ya. Dan hari ini sebagian kecil rombongan Amirul Hajj juga akan tiba di Arab Saudi, yang selanjutnya nanti akan bergabung dengan tim yang sudah ada di Arab Saudi ini. Baik, Pak Kiai Haji Nasaruddin juga sudah tiba di Arab Saudi sejak beberapa hari yang lalu. Tim pengawas dari DPR juga sudah tiba di Arab Saudi sejak beberapa hari yang lalu. Sekarang mereka melakukan pengawasan di Madinah, dan selanjutnya nanti direncanakan tanggal 2 Juni akan ada rapat evaluasi dan koordinasi antara Panwas DPR, kemudian rombongan Amirul Hajj dan PPIH Arab Saudi, terutama terkait dengan persiapan puncak ibadah haji Arafah Muzdalifah Mina. Baik, Kiai Haji Nasaruddin juga menyampaikan bahwa kita sudah melewati yang selama ini jadi isu sensitif, yang dimana masalah-masalah prinsipal itu setiap tahun selalu terjadi. Masalah-masalah prinsipal seperti apa Pak yang terjadi pada tahun haji tahun ini? Ya, memang kita klasifikasikan ya, masalah-masalah itu ada yang terkait dengan masalah yang kita sebut saja ya, masalah-masalah reguler yang sering terjadi selama ini, seperti persoalan-persoalan yang koper terselip misalnya ya, dari bandara ke hotel, lalu kemudian antar hotel, kemudian jamaah yang tidak bisa kembali ke hotelnya karena tersesat atau nyasar, dan lain sebagainya. Itu persoalan langsung diatasi. Ada persoalan-persoalan yang terkait dengan perubahan kebijakan yang sedang terjadi di Arab Saudi ya. Ini yang kita lakukan misalnya untuk gelombang pertama, jamaah datang ke Arab Saudi berbasis kloter. Mereka ditempatkan di Madinah juga berbasis kloter. Tetapi ketika akan masuk ke Mekah, dia harus berbasis syarikah. Disinilah terjadi keterpisahan itu. Dan langsung kita atasi, termasuk juga penempatannya. Memang ini membutuhkan kerja ekstra petugas-petugas yang ada di Madinah maupun yang ada di Mekah ya. Karena persoalan ini baru kita alami tahun ini, dan kita diminta menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di Arab Saudi, sehingga dalam proses penyesuaian itu ada dinamika-dinamika yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian jamaah kita ya. Baik. Kemudian juga terkait dengan kebijakan yang bersifat spesifik ya, kebijakan terkait dengan dam misalnya. Bagaimana pemerintah Arab Saudi sedang memperketat ya pelaksanaan penyembelihan hewan dam atau hadyut tamattu dengan kurban bagi jamaah haji Indonesia, di mana tahun ini sangat terlarang keras jamaah haji itu untuk menuju rumah pemotongan hewan secara langsung seperti yang selama ini dilakukan oleh jamaah haji kita. Kita sudah mendapatkan teguran dari Kementerian Haji, dari pemerintah Arab Saudi, bahwa itu tidak boleh dilakukan,
kalau ingin melakukan pembayaran atau pelaksanaan haji tamattu, itu satu-satunya yang legal di Arab Saudi adalah melalui proyek Adahi di bawah Al-Hay'ah Al-Malakiyah di Madinat Makkah wal Masyair Al-Muqaddasah. Baik, dan itu dipastikan semua jemaah haji sudah mengetahui informasi tersebut ya Pak? Ya, kami sudah melakukan himbauan dan juga mengirimkan edaran, termasuk misalnya karena ada pandangan keagamaan yang membolehkan untuk menyembelihnya di tanah air, maka kita, yang dalam hal ini difasilitasi oleh Basnas, kita juga menyampaikan 2 skema itu. Bagi yang akan melaksanakannya di Indonesia, sesuai pandangan fikih yang dianutnya bisa melalui Basnas, yang ingin melaksanakannya di Tanah Suci, yang legal, sah, resmi, satu-satunya melalui program Adahi itu. Baik, termasuk juga peraturan baru adalah bahwa Saudi Arabia memastikan tidak lagi mengeluarkan visa haji furoda. Mungkin Anda sudah mendengar informasi tersebut, moratorium sampai berapa tahun? Saya tidak mendengar ya isu itu karena kami PPIH Arab Saudi itu fokus menangani jamaah haji reguler ya, yang tahun ini ditetapkan sebanyak 203.320. Ada juga yang ibadah haji khusus sebanyak 17.680, kira-kira begitu ya. Kami fokus menangani itu, kebijakan tentang visa, baik itu visa furoda ataupun mujamalah, itu tentu sepenuhnya adalah otoritas dari pemerintah Arab Saudi. Ya, baik. Saya terakhir ke Mas Dul. Mas Dul, sebelah Anda ada Pak Muklis dari PPIH. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas layanan dan jerih payah usaha para petugas haji, terutama dari KJRI dan juga para rekan-rekan dari seluruh tenaga musliman haji yang telah bergabung untuk berusaha melayani jamaah tamu-tamu Allah di rumah Allah ini. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Ya, mungkin dengan fasilitas yang Masya Allah, sekarang mungkin banyak jemaah yang sangat puas ya. Apalagi nanti akan lebih banyak lagi mungkin jamaah-jamaahnya, dan akan lebih banyak variasi-variasi dari peraturan-peraturan Saudi mungkin yang akan nanti bisa mengubah regulasi-regulasi ke depannya. Mungkin tetap semangat Bapak dan rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Baik. Ya, terima kasih. Senang juga dengarnya, alhamdulillah ya. Mas Dul, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Pak Muklis, terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup NTV Prime hari ini. Saya Nasiti Lestari mewakili rekan Doni De Keizer mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.